Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam guru hebat se-Indonesia. Saya Iputu Eka Irawan dari SMP Negeri 5 Kuta Selatan, Bali. Pada video kali ini saya akan menampilkan pengimbasan tentang AKM atau Assessment Kompetensi Minimum terhadap rekan-rekan kerja saya di sekolah. Oke, selamat menyaksikan ya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru semua. Terima kasih atas kehadirannya pada proses pengimbasan Kemendikbud dengan materi asesmen nasional. Asesmen nasional bertujuan untuk pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Asesmen nasional itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada AKM atau singkatan dari Assessment Kompetensi Minimum. Kemudian ada survei karakter, dan yang terakhir itu ada survei lingkungan belajar. Nah, kita akan menelaah satu persatu bagian dari asesmen nasional ini. Mungkin Bapak Ibu Guru mendengar isu-isu yang berkembang di luar sana bahwa asesmen nasional itu merupakan pengganti dari UN. Kemudian asesmen nasional menentukan kelulusan dari siswa. Nah, ternyata asesmen nasional itu bukan seperti itu. Nah, asesmen nasional dilakukan sebagai pemetaan dasar dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah dan murid. Asesmen nasional itu adalah salah satu alternatif transformasi pendidikan di tingkat sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pengajaran, dan lingkungan belajar di satuan pendidikan. Melalui asesmen nasional sendiri itu bagaimana cara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Apakah pengajarannya atau proses pembelajarannya ataupun lingkungan belajar di satuan pendidikan itu yang perlu sedikit dirubah untuk mencapai tujuan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi seperti itu. Kita mulai dengan survei karakter. Nah, survei karakter itu tujuannya untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sudah jelas. Survei karakter artinya kita menilai atau memeriksa karakter peserta didik kita yang merupakan hasil belajar dari sosial emosional. Nah, di mana tujuan dari survei karakter itu adalah membentuk profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 indikator. Di antaranya berakhlak mulia, kreativitas, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis, dan kemandirian. Kemudian dari survei lingkungan. Nah, survei lingkungan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Jadi survei lingkungan ini itu lebih ke sarana dan prasarana yang digunakan di satuan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya kita masuk ke AKM. Nah, AKM atau Assessment Kompetensi Minimum itu tujuannya adalah upaya untuk memotret secara komprehensif mutu, proses, dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Jadi, AKM ini lebih ke ranah kognitif dari peserta didik. AKM ini dibagi menjadi 2, yaitu literasi dan numerasi. Nah, seperti yang kita ketahui, literasi itu meliputi bidang kemampuan membaca siswa atau kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia serta dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi, literasi itu lebih pada kemampuan siswa dalam membaca. Setelah membaca tidak hanya sekedar membaca, melainkan kemampuan siswa untuk menangkap apa isi bacaan itu baik yang tersirat maupun yang tersurat. Bahkan lebih daripada itu atau lebih mendalam lagi. Itu merupakan tujuan dari literasi.
Nah, numerasi seperti bahasanya numerasi itu lebih ke hitung-hitungan atau kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Jadi numerasi ini lebih ke berpikir dalam hal berhitung. Tapi tidak hanya berhitung, siswa diharapkan mampu memecahkan masalah, kemudian menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika yang sudah didapat untuk menyelesaikan masalah yang terpaut pada kehidupan sehari-hari mereka. Banyak ada yang mengatakan bahwa AKM itu pengganti dari UN. Nah, itu sebenarnya salah ya. AKM itu soal-soalnya itu lebih ke menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks. Nah, lain hal UN itu lebih ke konten materinya. Kalau ini lebih ke beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. Nah, AKM ini tujuannya untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Misalnya saja, nah di sini ada prosesnya. Nah, kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi itu tidak kemudian mengecilkan tujuan dari mata pelajaran yang lain, melainkan kompetensi dasar yaitu literasi dan numerasi itu sebagai faktor pendukung untuk siswa memahami konten mata pelajarannya. Jadi seperti ini, dari konten mata pelajarannya itu siswa akan dapat membangun konten kompetensi, di mana kompetensinya itu adalah kompetensi dasar yaitu literasi dan numerasi. Selanjutnya, kompetensi yang dimiliki siswa atau kompetensi dasar ini berupa literasi dan numerasi itu akan mendukung siswa dalam menguasai konten dari mata pelajaran yang disajikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi ini berupa lingkaran ya. Jadi pertama, konten mata pelajarannya itu membangun kompetensi literasi membaca dan numerasi. Setelah memiliki kompetensi dasar itu, kompetensi dasar itulah yang akan mendukung siswa dalam memahami konten mata pelajarannya. Jadi tidak mengecilkan kemudian siswa tidak harus menguasai mata pelajaran, itu salah. Ya, jadi kemampuan kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi ini itu yang akan mendukung siswa dalam memahami konten mata pelajaran. Dalam konten literasi membaca itu ada dua teks, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Memahami apa yang dia baca, baik yang informasi yang tersirat maupun yang tersurat dalam bacaan itu siswa dapat menangkapnya dengan baik. Itu dari konten literasi membaca. Kemudian konten numerasi itu ada 4, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, kemudian aljabar. Nah, bisa kita lihat bahwa keempat konten numerasi ini merupakan dasar dari matematika. Nah, inilah yang diharapkan digunakan oleh siswa untuk memecahkan masalah yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah video proses pengimbasan yang saya lakukan di sekolah saya. Semoga bermanfaat dan memotivasi Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia untuk melakukan pengimbasan pada sekolah masing-masing. Tetap semangat dan salam guru hebat se-Indonesia.